Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah dalam kondisi yang Sehat, kuat, dan sukacita. Kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu GKJ Adi Reja Adipala 16 Mei 2021 dengan saya Kak Iren dan Kak Mika. Halo. Dan ada saya Kak Ririn dan di sebelah saya ada Kak Duta. Halo. Adik-adik, mari untuk memulai ibadah pada hari ini kita memuji nama Tuhan dengan pujian sungguh senangnya naik kereta. Mari adik-adik di rumah bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak di sini. Musik. Adik-adik di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dalam berdoa. Dengan penuh kasih, Kak Ririn akan memimpin berdoa. Mari adik-adik kita berdoa, kita siapkan hati kita lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau boleh pakai kami Tuhan, Engkau pakai hati kami, Engkau pakai tubuh ini Tuhan untuk melakukan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah seru doa kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami anak-anak berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kak Iren, sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap dong Kak? Kalau adik-adik di rumah gimana? Sudah siap belum? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan dulu hati kita, pikiran kita, dan tentunya Alkitab kita Kak Iren. Iya dong Kak Ririn, betul sekali. Firman Tuhan kali ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 17, dilanjutkan ayat 21 sampai 26 dengan tema Tuhan mengenal hati umatnya. Selamat mengikuti. Selamat pagi adik-adik. Semua sudah mandi? Semua sudah sarapan? Oke, kalau sudah kita akan bersama membaca, mendengar sabda Tuhan. Hari ini terambil dari Kisah Rasul, Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat yang ke-21 sampai dengan 26. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami
dan melalui karya Roh Kudus, biarlah Tuhan memampukan kami untuk dapat mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Begini adik-adik, sabda Tuhan dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, dilanjutkan ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, demikian adik-adik sabda Tuhan yang kita dengar, kita baca bersama pada kesempatan yang indah ini. Hari Kamis kemarin semua mengikuti ibadah bersama keluarga. Ibadah apa adik-adik? Ibadah apa? Tadi disinggung dalam bacaan sabda. Ya, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bersama dengan ibadah yang kita jalani hari Kamis kemarin, saudara-saudara kita juga merayakan Idul Fitri, saudara-saudara kita yang beragama Islam. Tentu ini adalah kebahagiaan bersama yang harus kita wujudkan bersama. Saudara-saudara kita yang Muslim memperingati Hari Raya Idul Fitri setelah 30 hari mereka menjalankan ibadah puasa, dan kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tentu kebahagiaan ini pun harus juga menjadi kebahagiaan bersama. Nah, adik-adik yang terkasih, terkait dengan apa yang tadi kita baca, tema kali ini adalah Tuhan mengenal hati umatnya. Tuhan mengenal
hati umatnya. Nah, bacaan sabda tadi mengisahkan adik-adik 11 murid Tuhan Yesus Kristus yang harus menjalani tugas pelayanan, harus menjadi saksi atas kebangkitan Tuhan. Tetapi ketika mereka memberikan kesaksian kepada para orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada orang-orang lain, mereka kemudian menyadari bahwa ada satu yang kurang, yaitu mereka menyadari bahwa selama ini ketika bersama dengan Tuhan Yesus, murid-murid ini berjumlah 12 orang. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit dan kemudian naik ke surga, mereka hanya 11 orang. Kenapa adik-adik kok mereka hanya 11 orang? Iya, satu murid Tuhan Yesus Kristus harus mengkhianati Tuhan Yesus Kristus, yaitu Yudas. Sehingga mereka kemudian menyadari bahwa harus dipilih pengganti Yudas. Nah, kemudian dari ke-11 murid ini melihat bahwa ada beberapa orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mengikut Tuhan Yesus Kristus, yang setia. Mereka setia datang ke dalam ibadah, mereka setia bersama-sama dengan para murid. Ada 2 orang yang menjadi pilihan ke-11 murid, tetapi mereka hanya akan menjadikan satu dari diri mereka. Ada siapa adik-adik tadi? Ya, ada yang pertama adalah Barsabas. Nama lain dari Barsabas adalah Yusuf. Nama lain daripada Yusuf dan Barsabas siapa adik-adik? Justus. Jadi Yusuf, Barsabas, Justus, dan yang seorang adalah Matias. Nah, 2 orang ini adalah calon pengganti daripada Yudas. Oleh sebab itu mereka kemudian menyerahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong para murid-murid Tuhan Yesus untuk menetapkan pilihan, sehingga sebelum disepakati undi, seperti kopian arisan tapi undi, mereka menggunakan batu undi. Nah, sebelum mereka mengundi 2 orang nama ini, Yusuf alias Barsabas alias Justus ataupun Matias, mereka kemudian berdoa kepada Tuhan. Ketika para murid berdoa, doanya mencerminkan sebuah keyakinan bahwa Tuhan
mengenal hati mereka, sehingga mereka mempercayakan sepenuhnya kepada penyertaan Tuhan. Akhirnya betul seperti yang mereka harapkan, undi jatuh pada Matias. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengar kisah Matias yang kemudian menggantikan Yudas sebagai bagian dari pengikut Tuhan Yesus, sebagai bagian dari murid Yesus yang harus memberikan pelayanan kepada orang-orang yang meyakini Tuhan Yesus, ada sebuah doa yang menurut Pak Pendeta baik untuk kita lakukan, yaitu ketika kita berdoa, kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan mengenal hati umat. Tuhan mengenal hati kita. Supaya apa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meyakini betul bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita inginkan. Adik-adik, pernahkah adik-adik berdoa memiliki suatu kerinduan, keinginan, kemudian disampaikan kepada Tuhan? Nah, seringkali berbeda dengan apa ya? Dengan harapan kita. Kita ingin, contoh saja, kita menginginkan Tuhan memberikan sesuatu, tetapi kemudian Tuhan memberikan tidak sesuai harapan kita. Artinya apa? Bukan karena Tuhan tidak mengenal hati umatnya. Justru Tuhan mengenal hati umatnya. Tuhan tahu kebutuhan kita, bukan hanya keinginan kita. Hati-hati adik-adik, seringkali yang muncul ini loh, keinginan-keinginan pikiran kita. Tetapi sebenarnya hati kita lebih berharap sesuatu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita meyakini bahwa Tuhan mengenal hati umatnya, termasuk hati kita semua. Yakinlah dengan begitu kita akan senantiasa dimampukan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan yang boleh kita dengar, di mana firman Tuhan itu mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa mengasihi kita dan menyayangi kita. Maka dari itu jangan lupa adik-adik senantiasa berdoa, meminta sama Tuhan, karena Tuhan yang tahu apa kita butuhkan. Maka dari itu untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, kita mau berdoa dengan penuh kasih. Kak Iren akan berdoa untuk kita semua. Mari adik-adik di rumah kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kali ini. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati aktivitas kami, kegiatan kami setelah ini. Jauhkanlah dari mara bahaya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk aktivitas kami seminggu sepekan. Kiranya Tuhan bimbing, Tuhan sertai, terkhusus untuk adik-adik kami Tuhan yang terkasih. Berkati Tuhan di dalam belajarnya selama di rumah, berikan semangat dan sukacita ya Tuhan, supaya materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru dapat diterima dengan baik. Tuhan Yesus, inilah seru doa kami Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu lah kami mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita memuji nama Tuhan satu kali lagi dengan penuh sukacita.
kita akan menyanyikan lagu Ingat Akan Nama Yesus. Musik. Kakak mau mengingatkan kembali karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu anak-anak di rumah selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjauhi kerumunan. Yang keempat, menjaga jarak. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.